Pada akhir Agustus tahun ini, Kanada tiba-tiba mengumumkan akan mengenakan tarif hingga 100% pada kendaraan listrik yang diekspor dari China, dan tarif 25% pada produk baja dan aluminium. Namun, menariknya China belum meluncurkan tindakan balasan putaran kedua terhadap tindakan Kanada ini, namun India sudah mulai terlibat. Pada bulan September tahun ini, India memutuskan untuk mengenakan tarif sebesar 12% hingga 30% pada pipa baja tahan karat yang diekspor dari China ke India karena kekhawatiran akan dumping. Namun, beberapa otoritas industri menunjukkan bahwa meskipun langkah India memiliki titik awal yang baik, kenyataannya kurang memuaskan, karena kapasitas produksi perusahaan baja lokal di India saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam negeri yang cukup besar. Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap baja China tidak diragukan lagi merupakan jalan buntu bagi India. Jadi, mengapa India mengikuti negara-negara barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap China? Akankah China mengambil tindakan balasan terhadap India seperti di masa lalu? Kanada selalu menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat dan hampir mematuhi semua instruksi Amerika. Beberapa waktu lalu, setelah Sullivan mengunjungi Kanada, pemerintah Kanada segera melancarkan serangkaian tindakan, termasuk mengenakan tarif terhadap ekspor kendaraan listrik China, serta produk baja dan aluminium. Mengenai alasan penerapan tarif tinggi tersebut, Kanada menjelaskan dalam pernyataannya bahwa hal ini bertujuan untuk perlindungan perdagangan dan dimaksudkan melindungi industri otomotif dalam negeri. Tidak hanya itu, pemerintah Kanada juga menyatakan bahwa mereka mungkin akan mengenakan tarif terhadap ekspor baterai dan mineral China di masa depan. Namun, setelah pemerintah Kanada mengumumkan tarif terhadap China, pemerintah China langsung mengambil tindakan serangan balik untuk melawan kenaikan tarif Kanada dengan melakukan 4 tindakan balasan. Di antara upaya tersebut, yang paling penting adalah investigasi anti-dumping terhadap produk kanola yang diimpor dari Kanada. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian Kanada. Selain itu, China juga melakukan penyelidikan terhadap produk petrokimia Kanada. Jika China benar-benar membatasi impor produk-produk ini, industri petrokimia Kanada sudah pasti akan menghadapi tekanan yang sangat besar dan akan sulit menemukan pasar alternatif dalam jangka pendek. Namun yang mengejutkan, India ikut serta dalam menjatuhkan sanksi terhadap China, pada tanggal 10 September tahun ini. Kementerian Keuangan India secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan tarif 12 hingga 30% pada beberapa produk baja yang diimpor dari China, dengan alasan yang sama dengan Kanada yaitu sebagai perlindungan dan promosi industri lokal. Sangat jelas bahwa India seperti Kanada, sebenarnya melakukan penindasan ekonomi yang tidak wajar terhadap China di bawah bendera proteksionisme perdagangan. Beberapa media China menunjukkan bahwa India mungkin mengikuti jejak Kanada dan memilih untuk mengambil tindakan serupa terhadap China, setelah China memberikan serangan balik terhadap Kanada. Jadi, benarkah demikian? Tampaknya tidak ada hubungan langsung antara India dan Kanada. Faktanya, sanksi yang diterapkan India terhadap China bukan untuk meniru Kanada, melainkan karena Amerika Serikat. Menurut penyelidikan China, sebelum India mengumumkan sanksi terhadap China, Departemen Keuangan Amerika memberikan sanksi kepada 2 perusahaan pelayaran India dengan alasan membantu Rusia memperluas kemampuan energinya. Selain itu, Pentagon AS baru-baru ini meluncurkan proyek pusat pemeliharaan militer yang mengundang Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Filipina untuk berpartisipasi, namun India, yang selama ini membantu Angkatan Laut AS dalam pemeliharaan logistik, tidak disertakan dalam daftar. Langkah ini tentu menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa analisis percaya bahwa India telah mengabaikan peringatan berulang kali dari negara-negara barat dan terus menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat dengan Rusia, sehingga menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan dari Amerika dan dikeluarkan dari lingkaran pertemanan.
Jadi, tindakan India yang tiba-tiba menjatuhkan tarif terhadap produk China kemungkinan besar adalah untuk menunjukkan kesetiaan kepada Amerika Serikat, mencoba mendapatkan kembali kepercayaan dan dukungan dari AS, dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam persaingan global dengan membatasi pangsa pasar China. Namun secara kebetulan, India menerapkan tarif tepat saat Kanada mengumumkan perluasan cakupan tarif terhadap produk-produk China. Yang jadi pertanyaan, apakah India ingin menyenangkan Barat dengan menjatuhkan sanksi terhadap China? Perlu diingat bahwa setelah India mengumumkan penerapan tarif tinggi terhadap China, beberapa sumber mengatakan bahwa meskipun titik awal India mungkin adalah untuk melindungi kepentingannya sendiri, namun banyak sumber juga mengatakan bahwa India ingin dianggap setia kepada Amerika, namun tindakan India ini mungkin akan merugikan dirinya sendiri, karena faktanya adalah, China selalu menjadi pemasok baja terbesar di India, walaupun India merupakan produsen baja terbesar kedua di dunia, namun sebagai negara berkembang permintaan baja masih sangat besar, dan produksi dalam negeri tentu tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dengan terus berkembangnya perekonomian India dan meningkatnya investasi pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur, permintaan baja telah menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Terutama setelah Modi berkuasa pada tahun 2014, India dengan gencar mempromosikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan real estate, yang menyebabkan lonjakan permintaan baja. Impor baja India dari China melonjak sebesar 91% pada tahun lalu, atau mencakup sepertiga dari total impor negara tersebut. Pada awal tahun ini, ekspor baja China ke India melonjak hingga 5 juta ton. Bagi India, ekspor baja China tentu saja memberikan dampak yang besar terhadap industri baja lokal, namun hal ini juga mencerminkan bahwa India saat ini sangat bergantung pada pasar baja China. Jadi keputusan India untuk ikut-ikutan menjatuhkan sanksi terhadap produk China tentu akan merugikan diri sendiri, karena jika China tidak mengimpor baja ke India, maka tentu India akan sulit menjalankan proyek infrastrukturnya karena kekurangan baja.